Oke, apa kabar teman-teman semua? Yang pasti luar biasa dong, harus luar biasa. Meskipun hidup kita terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi jangan lupa tetap bersyukur teman-teman. Karena kalau kita mau marah-marah, nggak akan ada jalan keluar juga teman-teman. Tapi waktu kita bersyukur, paling tidak kita bisa adem, kita bisa melihat dengan jelas pintu-pintu yang lain yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Kita nggak panik gitu, kita lebih tenang untuk menghadapi setiap hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita atau apa yang kita mau. Oke teman-teman, gue kali ini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama teman-teman semua di sini. Enaknya ngobrol langsung, tapi ini gue cuma pengen sharing-sharing aja. Atau kalau teman-teman yang mau ngobrol, boleh terus di komentar tentang apa yang gue sharing nih kali ini. Setuju atau nggak setuju is okay, karena kan memang gue nggak bisa maksain apa yang gue rasain ke teman-teman juga gitu, apa yang gue pikirin ke teman-teman juga gitu. Dan setiap kita punya cara berpikir dan punya pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda juga kan gitu. Kalau ada teman-teman yang mau ngobrol secara langsung juga sama gue juga boleh loh. Ntar bisa ngobrol di IG live gua atau di TikTok live, kita bisa ngobrol bareng. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah di komentar aja, ntar ada teman-teman yang komentar untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, ayo gitu. Jujur gue pakai YouTube ataupun TikTok ataupun IG itu sebagai fasilitas yang Tuhan kasih buat gue untuk bisa sharing atau berbagi kabar baik sama teman-teman tentang apa yang gue alami, apa yang gue rasain dalam kehidupan gue. Jadi memang gue nggak mencari target seberapa banyak view yang harus nonton atau seberapa banyak orang kalau di TikTok yang bisa kasih gue gift atau apapun itu gue anggap cuma bonus gitu. Itu cuma appreciate dari setiap orang-orang yang merasa diberkati dengan apa yang gue sharing. Tapi buat gue tetap pada tujuan awal gue masuk di sosial media ini adalah gue ingin menggunakan setiap sosial media ini menjadi fasilitas gue untuk bisa berbagi kabar baik aja sih sama teman-teman dimanapun kalian berada, karena enaknya sosial media ini hampir nggak ada batasnya gitu loh. Jadi gue bisa ngobrol sama teman-teman, sama kalian nih, posisi kalian dimanapun, gue bisa ngobrol sama kalian gitu, tanpa kita harus bertatap muka kan gitu kan. Oke, jadi kali ini teman-teman, gue pengen sharing hal yang menjadi perenungan gue gitu. Untuk saat ini sudah gak jadi perenungan, tapi gue tetap lagi berpikir lagi, kayaknya gue harus sharingin ini deh gitu. Yaitu soal uang teman-teman. Kita nggak bisa bohong kalau hidup kita itu memang kita butuhkan yang namanya uang. Memang itu nggak bisa kita pungkiri, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita masih butuh yang namanya uang untuk kita bisa terus menjalani kehidupan kita hari lepas hari, ya nggak sih? Tapi kejadian di tahun 2020 sampai 2021 itu sebenarnya bisa menjadi titik balik kita untuk berpikir ulang bahwa uang adalah segalanya kalau bahasa orang-orang kan, bahasa kerennya. Ternyata di saat itu orang yang punya uang sebanyak apapun itu teman-teman, tanpa teman-teman sadari ataupun teman-teman gak sadari, gue akhirnya bisa mikir bahwa saat itu uang hampir gak ada gunanya, mau sebanyak apapun. Uang hanya bisa digunakan untuk kita makan, minum, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus untuk kita membayarkan setiap tagihan-tagihan kita, ya kan? Entah itu tagihan uang sekolah anak-anak yang sudah berkeluarga mungkin. Meskipun sekolahnya online, tapi kan tetap tagihannya tetap ada, bayaran bulanannya harus tetap kita bayarkan. Mungkin yang kontrak, untuk bayar kontrakannya, itu harus tetap berjalan meskipun kemarin ada kejadian yang luar biasa terjadi atas dunia ini, ya kan. Terus
listrik, tagihan air mungkin, cicilan-cicilan rumah, cicilan kendaraan, motor ataupun mobil yang belum lunas kan harus tetap berjalan tagihan itu kan. Nah, akhirnya uang itu bisa dipakai di titik itu aja gitu. Sedangkan orang-orang yang punya banyak uang ini mereka mau coba untuk lari ke luar negeri atau mencoba untuk belanja udah nggak penting lagi saat itu. Mungkin kalian yang punya uang saat ini bicara nggak juga sih, nggak gitu juga sih brother kejadiannya gitu. Tapi ya gue yakin secara garis besar atau secara keseluruhan semua kita ngerasain hal yang sama gitu, bahwa akhirnya kita ngerasa bahwa kita akhirnya butuh Tuhan gitu. Bener gak sih saat itu? Akhirnya kita baru sadar bahwa uang itu bukan segalanya gitu. Di saat semuanya stuck, dunia ini gak bisa bergerak, kita yang biasa mencari, yang mendapatkan bisa sehari sekian ratus ribu dan udah bangga dengan kehidupan kita yang seperti itu, kita ngerasa bahwa aduh semuanya gak ada artinya gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain gitu yang mungkin memang banyak uangnya gitu, entah keluarganya memang udah tajir dari sananya kan, berpikir bahwa akhirnya ini keuntungan buat kalian saat orang-orang drop, mereka akan menjual apa yang mereka punya, entah itu properti, entah itu alat-alat yang dipakai mereka untuk mencari tapi sudah tidak bisa mencari karena keadaan dunia sedang tidak bergerak. Itu mungkin momentum yang kalian ambil untuk bisa membeli dengan harga murah semua hal yang kalian inginkan. Tapi bukan itu yang gue pengen bahas. Yang gue pengen bahas saat ini adalah sadar gak sadar uang itu bukan nomor satu dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan kita teman-teman. Sadar gak sadar pada akhirnya semua yang gak pernah dulu lupain Tuhan gitu, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mencari kehidupan mereka, pada saat-saat itu gue yakin banget mereka semua berlutut, tunduk dan berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan sembuhkan keluargaku, Tuhan tolong keluargaku dan lain-lain sebagainya. Gue yakin betul banyak banget yang begitu. Jadi intinya gue cuma pengen bilang bahwa teman-teman, apalagi kita anak-anak orang-orang percaya ya, ironis banget kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sangat ironis. Karena balik lagi, uang, harta, dan apapun pekerjaan yang kita miliki saat ini, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena kasih sayangnya Tuhan ke kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kepintaran kita. Kita harus sadari itu teman-teman. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, mungkin hidup kita nggak bisa baik-baik aja. Yang gue bilang baik-baik aja begini, masalah terus akan datang teman-teman di dalam kehidupan kita. Masalah nggak akan pernah berhenti untuk datang ke dalam kehidupan kita selama kita masih hidup. Tapi ini yang gue alami ya, ini yang gue alami. Waktu kita hidup ada di dalam Tuhan, atau kita berserah, atau kita berharap, atau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, gue rasain banget bahwa apapun boleh terjadi di dalam kehidupan gue, tekanan boleh datang kapanpun di dalam kehidupan gue, tapi gue bisa punya respon yang baik, dan gue bisa ngerasain damai sejahtera sukacita di dalam hati gue yang buat gue tenang, yang buat gue bisa menghadapi setiap tekanan ini dengan tenang. Sadar ataupun gue gak sadar terkadang. Secara logika gue pengen marah sama kehidupan ini. Secara logika gue pengen marah bahwa kok bisa begini hidup gue, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi waktu gue berlutut, waktu gue serahin diri gue sama Tuhan, waktu gue mulai berharap sama Tuhan, waktu gue mulai mengandalkan Tuhan,
terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan gue. Yang paling penting perubahannya adalah gue bisa ngerasain damai sejahtera, gue bisa ngerasain tenang, gue gak panik, dan gue bisa melihat pintu-pintu lain terbuka, dan gue bisa mengambil momentum itu juga buat gue. Jadi gue cuma pengen sharing sama teman-teman, memberi kekuatan juga buat teman-teman yang mungkin saat ini dalam keadaan yang tidak baik, entah itu masalah keuangan, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu hubungan dengan teman dan sahabat, apapun itulah yang sedang kalian alami saat-saat ini. Coba deh berlutut, berharap, dan coba diandelin Tuhan. Mulai berdoa dan serahin semuanya ke Tuhan. Mungkin jawabannya tidak instan, teman-teman. Lo berdoa saat ini, lo mau jawabannya hari ini juga jadi. Gak gitu cara kerjanya. Tapi lo percaya deh, Tuhan akan kasih lo damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hati lo, untuk lo bisa tenang menghadapi setiap apapun yang lo alami saat ini. Apapun itu. Ingat, Tuhan bisa kasih berkat lewat apa saja dan lewat siapa saja. Jadi jangan pernah khawatir untuk hal itu. Masa lalu besar, tapi lo harus ingat, Tuhan lebih besar dari masa lalu. Dan dia mampu untuk bisa bikin masa lalu itu jadi kecil dan akhirnya tidak ada. Kira-kira gitu teman-teman, sharing gue kali ini. Kalau teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol sama gue di komentar silakan. Kalau ada yang mau janjian bilang yuk kita ngobrol-ngobrol yuk di IG atau di TikTok, ayo kita ngobrol-ngobrol soal hidup kita, pengalaman kita dengan Tuhan, atau kita berbagi cerita untuk menguatkan teman-teman yang lain. Tapi sebelumnya gue mau bacain satu ayat dulu. Gue ambil dari Ibrani 13, teman-teman. Bentar ya, gue ambil dulu. Gue ambil dari Ibrani 13 ayat 5, teman-teman. Bunyinya gini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waduh. Kalau manusia yang janji, ada kemungkinan tidak ditepati, teman-teman. Tapi kalau Tuhan yang janji, tidak mungkin tidak ditepati. Pasti dia akan tepati itu. Sekali lagi gue bacain. Ibrani 13 ayat 5, teman-teman. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu, teman-teman, dengan apa yang kamu punya saat ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali artinya tidak akan pernah, teman-teman. Tidak akan pernah dia itu membiarkan kita begitu aja. Gak akan pernah juga dia ninggalin kita. Itu gak akan pernah. Ini janji Tuhan. Jadi kita pegang sama-sama, teman-teman. Dia percaya deh, jangan pernah jadi hamba uang. Tapi tetap percaya bahwa dia gak pernah akan membiarkan kita begitu aja, dan dia gak akan pernah tinggalin kita begitu aja. Oke teman-teman, sekali lagi tetap semangat, tetap berharap, tetap percaya dengan iman kalian. Sesuatu yang gak pernah kalian lihat, yang gak pernah kalian dengar, yang gak pernah kalian pikirin, yang gak pernah timbul dalam hati kalian, itu yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus sayang gua, Tuhan Yesus juga sayang lo semua. Sampai ketemu di sharing berikutnya, teman-teman. Bye, peace ya.